Halo, jumpa kembali. Dalam sesi ini kita akan membahas 5 soal yang pernah diujikan dalam PKN Baik, kita STAN. ke soal yang pertama. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan dari X kuadrat kurang 3X tambah 7 sama dengan 0, maka nilai dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah 3X1 X2 sama dengan. Baik, teman-teman. Dalam suatu persamaan kuadrat, jumlah akar-akarnya adalah min B per A, dan hasil kali akar-akarnya adalah C per A. Dengan demikian, di soal ini X1 ditambah X2 ini kan jumlah akar-akarnya. Berapa? Min B per A, yaitu B-nya berapa di sini? B-nya adalah minus 3, A-nya 1. Min B per A. B-nya berapa? Minus 3 per A-nya 1. Negatif jumpa negatif menjadi positif. Maka jumlah akar-akarnya atau X1 ditambah X2 adalah positif 3. Oke. Kemudian hasil kali akar-akarnya X1 dikali X2 adalah C per A. C berapa? C adalah positif 7. C itu yang tidak ada embel-embel X-nya. A itu yang melekat pada X kuadrat, B itu yang melekat hanya pada X, dan C itu yang tidak ada embel-embel X-nya, hanya angka saja dia. Jadi X1 dikali X2 adalah C per A. C-nya berapa? 7 per A-nya berapa? 1. Maka hasil kali akar-akarnya adalah 7. Nah, yang ditanyakan di soal X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah 3 X1 X2. Oke. Kemudian kita kan sudah tahu berapa nilai dari X1 plus X2. Kalau kita kuadratkan persamaan X1 plus X2 menjadi apa? X1 ditambah X2 dikali X1 ditambah X2. Ini kan menjadi X1 kuadrat ditambah 2X1 X2 ditambah X2 kuadrat. Nah, X1 ditambah X2 kan sama dengan 3. Maka kita bisa tulis di sini 3 dikali 3 sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah 2 dikali X1 dikali X2. Sementara itu, X1 dikali X2 kita pun sudah tahu berapa, yaitu 7. Maka kita gantilah ini menjadi 7. Ya. Kita ganti menjadi 7. 2 dikali 7. 9 sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah 14. 14 pindah ke sebelah sana menjadi minus 14. Maka 9 dikurang 14 sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Kemudian X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, 9 kurang 14 adalah minus 5. Nah, ini kita simpan dulu ya. Ini kita simpan dulu baik-baik, karena ini akan sangat berguna nanti. Kemudian yang ditanyakan di soal bertanya nilai dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah 3X1 X2. Berapa kan gitu. Nah,
X1 tambah X2 kuadrat, kita kan sudah tahu berapa, yaitu minus 5 yang di sini tadi. Minus 5. Maka kita ganti ini menjadi minus 5 ditambah 3 dikali X1 dan X2. X1 X2 itu berapa? 7. Maka kita gantilah ini 3 dikali 7. Maka jawabannya menjadi minus 5 ditambah 3 kali 7, 21. Minus 5 ditambah 21 adalah 16. Jawabannya C. 16. Oke, kita ke soal berikutnya. 2 pangkat 4 per akar 2 dikali akar 6 kali akar 9 per 2 akar 4 dikali 6 per akar 256 dikali 2. Nah, di soal ini kita kan bisa langsung muncul di benak kita, oh sepertinya ini ada hubungannya dengan angka 2. Ini 2 pangkat 4, ini akar 2, ini masuk lagi angka 2, di sini pun 2, dan di sini 256. 256 itu adalah 2 dipangkat 8. Nah, dengan demikian, supaya kita bisa mengerjakan soal ini dengan cepat ya, kita bisa mengaitkannya semua dengan angka 2. Maka kita tuliskan 2 pangkat 4 per akar 2 dikali akar 6 dikali akar 9 berapa? Akar 9 adalah 3 per 2 akar 4 berapa? 2 dikali 6 per akar 256. Nah, 256 itu berapa? 256 itu adalah 2 pangkat 8. Jangan lupa, ini kan dalam bentuk akar, maka kita bikin lagi sini per 2 dikali 2. Oke, saya jelaskan dulu teman-teman terkait yang ini ya. Misalkan ada suatu angka A pangkat 3 akar 2. Ini menjadi A dipangkat 3 per 2. Jadi dipangkatkan dulu yang ini, yang dalam akar, kemudian dibagikan dengan akar pangkat berapa dia. Oke, kita kerjakan lagi. 2 pangkat 4 per akar 2 dikali akar 6 dikali 3 per 2 dikali 2 dikali 6 per 2 pangkat 8 per 2, ya 2 pangkat 4 dikali 2. Nah, ini coret satunya, coret lagi satu lagi. 2 pangkat 4, coret ini, coret lagi yang ini. 6 kedua, ini menjadi 3, ini habis. Sisalah yang atas akar 6 dikali 3 dikali 3 per yang bawah sisa akar 2. Nah, akar 6 dengan akar 2 ini itu bisa kita bagikan menjadi akar 3. Kenapa? Karena sama-sama dalam bentuk akar pangkat 2 dia. Misalkan begini ya, misalkan ada A akar pangkat 3 per B akar pangkat 3. Ini kita bisa operasikan menjadi akar pangkat 3 dari A per B. Yang penting di sini dia sama-sama dalam bentuk akar pangkat berapa dia. Oke. Sementara itu kalau dia akar pangkat 4 dari A per akar pangkat 5 dari B, ya ini tidak bisa kita kerjakan. Karena dia ini akar pangkat 4, sementara yang ini akar pangkat 5. Akan tetapi jika sama akarnya, akar pangkat 3, seperti yang atas ini, akar pangkat 3, maka kita bisa bagikan langsung seperti menjadi A per B dikali A per B akar pangkat 3. Nah, demikian juga yang ini kan akar pangkat 2 dari 6, dan ini pun akar pangkat 2 dari 3. Maka kita bisa bagikan menjadi akar pangkat 2 dari 6 per 3 dikali 3
dikali 3. 6 bagi 3, ini bukan 3 ya, ini 2. Maaf ya, saya agak lupa, ini 2. Akar pangkat 2 dari 6/2 dikali 3 dikali 3. 6 bagi 2, 3. Akar pangkat 3, akar 3 dari 3 kali 3, 9. Maka jawabannya 9 akar 3. Oke, soal berikutnya. Minus 5 ditambah 1 ditambah 7 ditambah 13 tambah sekian sampai 217. Berapa? Nah, ini adalah aritmetika ya. Aritmetika. Ini kan selisihnya 6. Ini pun 6. Nah, ini pun 6 semua. Terus 6 sampai 217. Oke. Di konsep aritmetika kita ada rumus yaitu Sn sama dengan n/2 dikali U1 suku pertama ditambah suku terakhir. Nah, S ini adalah jumlah suku dari berapa. Misalkan ya, ini misalkan ada 2, 4, 6, 8. Ini adalah sebagai suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga, ini suku keempat. Sn jumlah dari 4 suku. Misalkan ini kan sampai 4 suku, kita ganti Sn itu menjadi S4, artinya jumlah dari 4 suku. Rumusnya adalah n/2, n-nya berapa? N-nya tadi kan 4/2 dikali suku pertama ditambah suku terakhir. Suku pertama 2 ditambah suku terakhir 8. Maka 4/2 dikali 10, coret-coret 5, 20. Maka 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 adalah 20 ya. Kita buktikan 6 tambah 4 10, 2 tambah 8 10, 10 tambah 10 adalah 20, maka terbukti. Nah, itulah rumus Sn. Atau lagi rumusnya UN. UN itu adalah suku ke N, artinya UN sama dengan U1 ditambah N kurang 1 dikali beda. Nah, misalkan dari pertama dari yang ini, contoh yang ini 2 sampai 8 ini ditanya suku kelima itu berapa? Ini kan suku kelimanya harusnya 10, ya kan? Maka kita coba buktikan dengan menggunakan rumus yang ini. UN sama dengan U1 tambah N kurang 1 dikali B. UN U5 sama dengan U1 berapa? Suku pertama 2 ditambah N kurang 1. N-nya berapa? 5 dikurang 1 kali B. B itu beda. Ini kan selisih 2 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 5 kurang 1 4 dikali 2 jadi 8. Maka 2 ditambah 8 sama dengan 10. Maka terbuktilah suku kelima itu adalah 10. Ya, itu adalah rumus dasarnya. Nah, di soal ini kita disuruh mencari Sn yang mana itu U1-nya adalah minus 5 dan suku ke N-nya adalah 217. Nah, kita kan belum tahu ini N-nya itu berapa ya kan? Kita nggak tahu 217 itu adalah suku keberapa, maka kita bisa cari dengan menggunakan rumus UN ini. UN sama dengan U1 ditambah N kurang 1 dikali beda. UN-nya berapa? Itu yang mau kita cari adalah 217. Maka 217 sama dengan U1 berapa? U1 minus 5 ditambah N-nya kita belum tahu, plus N dikurang 1
B-nya berapa? B-nya itulah beda. Berapa bedanya, selisihnya? Jadi kan 6. Min 5 tambah 6, 1 tambah 6, 7 ditambah 6, 13, terus sampai 217. Maka bedanya adalah 6. Ini pindah ke sana menjadi 217 ditambah 5, 222, sama dengan N dikurang 1 dikali 6. N dikurang 1 sama dengan 222 bagi 6. N kurang 1 sama dengan 37. N sama dengan 37 tambah 1, 38. Maka 217 ini adalah suku ke 38. Baik. Nah, kemudian di soal kita disuruh mencari jumlahnya atau SN-nya. Ya, kita pakai aja rumus yang ini. Pakai rumus SN. SN sama dengan N per 2 dikali U1 ditambah UN. SN S38. S38 sama dengan N per 2. N nya berapa? 38 per 2 dikali U1. U1 berapa? Minus 5 tambah UN tambah U38, yaitu 217. S38 sama dengan 38 per 2 19 dikali min 5 ditambah 217 adalah 212. Berarti jumlah suku sampai ke 38 adalah 19 dikali 212. 19 212 8 0 19 212 8 2014 4028. Maka S sampai 38 jawabannya adalah 4028. Jawabannya B, 4028. Oke, kita ke soal berikutnya. 56 kuadrat dikurang 47 kuadrat per 56 kali 47 dikurang 47 kali 56 ditambah 56 kurang 47. Nah, ini caranya bukan perhitungan manual ya. Jangan Anda kalikan dulu 56 kali 56 berapa, Anda kalikan lagi 47 kali 47 berapa, dikurangkan. Nah, itu akan makan waktu yang sangat lama itu ya. Jangan dengan cara demikian. Ini kita bisa kerjakan dengan lebih singkat dengan konsep persamaan kuadrat. Kita misalkan 56 sama dengan A dan 47 sama dengan B. Oke. Maka menjadi 56 kali 56 adalah A dikali A. Menjadi A kuadrat dikurang 47 kali 47 adalah B kuadrat per 56 kali 47. 56 itu kan A, 47 adalah B. Maka menjadi A dikali B dikurang 47. 47 itu B dikali 56, berarti dikali A ditambah 56 kurang 47. 56 itu A dikurang 47 B. Nah, ini kan bisa kita coret nih. AB dikurang BA kan sama, habis. Maka ini bisa kita coret. Sisalah A kuadrat dikurang B kuadrat per A kurang B. Nah, seperti yang pernah kita pelajari dan pernah saya juga bikin di konten YouTube ini, A kuadrat dikurang B kuadrat itu adalah A ditambah B dikali A kurang B. Nggak percaya ya kita buktikan. A dikali A kuadrat, A dikali min B, min AB, plus B dikali A, plus BA, plus B dikali min B kuadrat. Ini kan habis.
maka sisalah menjadi A kuadrat dikurang B kuadrat. Jadi A kuadrat kurang B kuadrat itu adalah A plus B dikali A kurang B. Nah, dengan demikian kita bisa tuliskan di sini menjadi A plus B dikali A kurang B per A kurang B. Ya, ini bisa kita coret. Maka sisalah jawabannya menjadi A plus B. Ya, tinggal tambahkan saja. A itu berapa tadi? A itu adalah 56. B itu berapa? B adalah 47. Maka A plus B adalah 56 ditambah 47. Jawabannya 103. C. Soal terakhir, soal kelima. Akar pangkat 4 dari 4 kuadrat dikali 2 pangkat 4 dikali 1296. Baik. Kita tuliskan akar pangkat 4. Nah, 4 pangkat 2 itu kan 16. Atau 16 itu juga sama dengan 2 pangkat 4. 2 kali 2, 4 kali 2, 8 dikali 2, 16. Mengapa saya ubah menjadi 2 pangkat 4? Karena ini adalah akar pangkat 4. Supaya nanti kita gampang untuk membagikannya. Tinggal dibagi 4. Makanya saya ubah menjadi dalam bentuk pangkat 4. Yaitu 4 pangkat 2 kan 16, atau sama saja dengan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4 dikali 1296. Itu berapa? Itu adalah 6 pangkat 4. 6 kali 6 36, dikali 6 lagi 216, dikali 6 lagi menjadi 1296. Maka 1296 itu adalah 6 pangkat 4. Nah, kita kan telah mempelajari kalau A di pangkat B akar C sama dengan A pangkat B per C. Nah, itulah tadi mengapa saya ubah ini menjadi 2 pangkat 4, supaya nanti kita bisa tinggal bagikan 4 dibagi 4. Nah, begitu ya. 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4 dikali 6 pangkat 4 itu menjadi 2 pangkat 4 per 4 dikali 2 pangkat 4 per 4 dikali 6 pangkat 4 per 4. Ini menjadi pangkat 1 semua. Coret ya, tinggal 2 dikali 2 dikali 6. 2 kali 2 4 kali 6 24. Jawabannya C. Oke, sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. 5 soal ujian masuk STAN. Untuk berikutnya kita akan bahas lagi 5 soal. Jadi 5 soal aja ya tiap satu video YouTube, supaya kita nggak terlalu bosan untuk belajar. Baik, terima kasih, sampai jumpa.